Selama 24 jam terakhir, pasukan pertahanan Israel, IDF, melancarkan operasi yang berhasil menargetkan seorang pemimpin sel militan Hamas yang diduga berada di bawah pengawasan seorang jurnalis senior dari jaringan berita Al Jazeera. Pria ini diakini memainkan peran ganda sebagai wartawan sekaligus komandan lapangan dalam struktur organisasi Hamas. Sementara itu, delegasi dari kelompok Hamas yang sebelumnya berada di Turki dikabarkan akan segera meninggalkan negara tersebut. Mereka dilaporkan akan memindahkan basis diplomatik atau logistik mereka ke dua lokasi baru, Kairo, Mesir dan Doha, Qatar. Di saat yang bersamaan, pihak Hamas menyampaikan kesiapan mereka untuk kembali menjalin komunikasi diplomatik. Namun masih menunggu respons dari pihak Israel atas sejumlah permintaan yang telah mereka ajukan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa kabinetnya telah menyetujui serangkaian keputusan penting terkait strategi menghadapi Hamas. Dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, kedua tokoh membahas langkah konkret untuk mengendalikan sisa kekuatan kelompok militan tersebut di jalur Gaza. Menurut pernyataan dari kantor Netanyahu, kedua pemimpin sepakat bahwa penindakan terhadap jaringan teroris semacam Hamas merupakan keharusan global demi kestabilan kawasan. Di sisi lain, rencana-rencana baru mengenai jalur Gaza juga muncul dari berbagai kalangan internasional. Salah satunya dari Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia yang kini terlibat dalam upaya mengirim armada kapal kecil untuk menembus blokade laut Israel. Greta bersama puluhan kelompok dari 44 negara mengklaim akan kembali mencoba Flotilla Gaza pada akhir bulan ini, berlayar dari Spanyol dengan puluhan kapal bantuan. Di Timur Tengah yang lebih luas, Israel berhasil menutup rute penyelundupan senjata rahasia yang dilakukan oleh Iran ke kelompok Houthi di Yaman. Selain itu, menurut laporan IDF dan media internasional, hampir seluruh fasilitas penyimpanan bahan nuklir Iran telah dihancurkan oleh operasi udara yang diklaim berhasil. Di perbatasan utara, kelompok Hezbollah dari Lebanon juga dikabarkan berada dalam posisi terdesak. Tentara Lebanon bahkan mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi intelijen dari Israel mengenai pergerakan Hezbollah. Dalam perkembangan lain, warga Lebanon dilaporkan menerima buku dan selebaran yang berisi ajakan untuk mendengarkan siaran dari stasiun radio Israel di frekuensi 106 FM. Sebuah taktik komunikasi yang memicu spekulasi mengenai operasi psikologis Israel di kawasan tersebut. Berdasarkan laporan dari media Palestina dan jaringan Al Jazeera, dua jurnalis bernama Anas Al-Sharif dan Muhammad Karyaka tewas dalam serangan udara Israel di dekat RS Shifa, kota Gaza. Menurut informasi intelijen IDF, Anas Al-Sharif berfungsi sebagai pemimpin sebuah unit militer Hamas meskipun secara formal berprofesi sebagai jurnalis. Serangan ini memicu reaksi keras di media internasional namun ditegaskan oleh IDF sebagai operasi terhadap target militer. Masih dalam waktu yang sama, Netanyahu mengumumkan bahwa pembicaraan dengan Presiden Trump mengarah pada dukungan penuh terhadap strategi Israel untuk sepenuhnya mengalahkan Hamas. Dalam konteks diplomatik, penasihat senior Trump, Steve Witkoff, diberikan lampu hijau untuk melakukan negosiasi langsung dengan mediator dari Qatar dan Mesir. Tujuan dari pembicaraan ini adalah untuk menyusun kerangka perjanjian damai yang juga mencakup pembebasan seluruh sandera. Rencana militer Israel selanjutnya adalah mengambil kendali penuh atas kota Gaza, yang diakini masih menjadi basis komando pusat Hamas. Proses evakuasi lebih dari 800.000 warga sipil dari wilayah tersebut ke area aman, seperti El Mawasi direncanakan akan berlangsung selama setengah bulan. Operasi darat penuh akan dimulai setelah populasi sipil dipindahkan. Untuk mendukung langkah ini, Israel telah menggandakan jumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk mengizinkan masuknya 300 truk setiap hari yang membawa makanan, air, dan perlengkapan medis. Langkah ini bertujuan meningkatkan legitimasi internasional dan meminimalisir korban sipil. Divisi 146 IDF, beserta 5 divisi lainnya, akan dimobilisasi mulai akhir Oktober untuk menyelesaikan operasi ini, yang diperkirakan berlangsung selama 6 bulan. Strategi ini disebut sebagai bagian dari fase akhir dari operasi Gideon's Chariots, yang sudah menguasai 75% wilayah kota Gaza. Dalam konferensi media, Netanyahu menjabarkan 5 prinsip utama untuk menyelesaikan perang. Yang pertama, membebaskan para sandera. Kedua, mengalahkan Hamas sepenuhnya. Ketiga, mencegah kembalinya Hamas. Keempat, menghindari dominasi kekuatan asing di Gaza. Dan yang kelima, membangun pemerintahan sipil yang tidak mempromosikan teror.
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada tuntutan ekstrim Hamas yang mencakup penarikan total IDF dan pembukaan jalur penyelundupan senjata, seperti koridor Philadelphia. Netanyahu menolak keras syarat tersebut dan menegaskan bahwa jalan satu-satunya adalah kemenangan total atas Hamas. Dalam koalisi dengan negara-negara seperti Yordania, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Belanda, dan Italia, Israel juga meningkatkan kerjasama kemanusiaan di Gaza. Dalam satu pengiriman terbaru, lebih dari 130 paket bantuan berhasil masuk ke jalur Gaza. Bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga sipil yang terdampak konflik. Sementara itu, laporan dari Financial Times mengungkapkan bahwa Perang Dunia Maya antara Israel dan Iran terus berlangsung. Beberapa serangan siber telah diluncurkan terhadap infrastruktur strategis kedua negara, dengan keberhasilan dan kegagalan di kedua pihak. Namun, Israel mengklaim pencapaian besar dalam menghancurkan sebagian besar infrastruktur teknologi senjata Iran. Perusahaan pertahanan Israel seperti Rafael menyampaikan rencana integrasi teknologi terbaru untuk mencegat drone dan rudal dari kelompok militan di kawasan, termasuk dari Yaman dan Irak. Ini menjadi pelajaran penting dari konflik saat ini. Kembali ke topik Greta Thunberg dan armada kapal internasional yang akan mencoba menembus blokade Gaza, pemerintah Israel menyatakan bahwa upaya tersebut dianggap provokatif dan dapat membahayakan stabilitas kawasan. Namun, banyak organisasi kemanusiaan menyatakan bahwa mereka hanya ingin memberikan bantuan kepada rakyat sipil yang menderita. Sekarang mari kita kembali ke perkembangan yang terjadi, karena Hamas, yang merupakan organisasi teror yang selalu berusaha menyebarkan kematian dan penderitaan, berusaha menipu Israel agar setuju pada perjanjian yang akan mengizinkan mereka meraih kemenangan yang tidak layak mereka dapatkan. Baru-baru ini, kelompok teror ini dan faksi-faksi Palestina lainnya mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Saudi, Ashraq Al-Awsat, bahwa dalam 2 hari terakhir, mereka telah mengirimkan pesan untuk memperbaharui komunikasi dengan Israel. Namun, kabar terbaru menunjukkan bahwa delegasi Hamas saat ini sedang menunggu respon resmi dari Israel terhadap permintaan mereka yang diajukan beberapa minggu lalu. Menurut sumber yang berasal dari Palestina, permintaan tersebut disampaikan secara lisan, bukan dalam bentuk dokumen tertulis. Permintaan Hamas yang terbaru terkait dengan proposal Amerika yang meminta penghentian distribusi bantuan melalui mekanisme AS di Gaza, dan transisi penuh ke model bantuan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan internasional. Selain itu, Hamas juga meminta pembebasan beberapa teroris yang ditahan di penjara Israel, serta penarikan pasukan IDF dari Gaza dalam waktu 60 hari. Terkait hal ini, delegasi Hamas di luar negeri, termasuk pejabat Usma Hamdan, menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata mereka di Gaza, yang menjadi salah satu tuntutan utama Israel. Hamas mengklaim bahwa jika negara Palestina yang merdeka dapat dibentuk, mereka siap mengintegrasikan kelompok teroris mereka ke dalam sistem keamanan Palestina. Namun, hal ini jelas menunjukkan ketegangan internal antara Hamas dan Fatah, organisasi utama dalam pemerintahan Palestina. Sementara itu, sebagian besar negara barat, termasuk Australia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Hamas untuk mengambil bagian dalam pemerintahan Palestina di masa depan, dengan beberapa negara terus menyuarakan bahwa Hamas tidak layak berperan dalam pemerintahan negara yang merdeka. Beranjak ke peristiwa lain di wilayah utara Israel, kita melihat bahwa Hizbullah di Lebanon, yang kini berada di bawah tekanan politik besar, merasa kecewa dengan keputusan pemerintah Lebanon untuk menurunkan dukungannya. Rasa kecewa ini memunculkan protes dan demonstrasi di berbagai daerah, termasuk Beirut, meski organisasi ini berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengan penduduk Lebanon atau tentara Lebanon. Namun, demonstrasi ini jelas mengirimkan sinyal bahwa Hizbullah sedang berusaha menanggapi perubahan politik yang dapat merugikan mereka, dan mereka mungkin bersiap untuk menanggapi dengan taktik lebih agresif. Hizbullah saat ini menyadari bahwa kehilangan senjata dan pengaruhnya di Lebanon Selatan akan menjadi langkah pertama dalam sebuah proses yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka. Hal ini bisa dimengerti karena selama ini Hizbullah berusaha memposisikan diri mereka sebagai penjaga keamanan Lebanon. Meski kenyataannya banyak warga Lebanon merasa bahwa kelompok ini lebih loyal kepada Iran daripada kepada negara mereka sendiri. Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Hizbullah telah berkoordinasi lebih erat dengan kelompok Amal yang juga berasal dari kalangan Syiah. Meski dukungan dari kelompok-kelompok Kristen tradisional yang dulunya mendukung mereka kini semakin menipis. Hizbullah kini berada dalam posisi yang sangat hati-hati.
menghindari konfrontasi langsung dengan tentara Lebanon, dan mencoba menyesuaikan diri dengan realitas politik dan keamanan yang semakin berubah. Dengan situasi ini, Hizbullah semakin sibuk untuk memperkuat kemampuan militer mereka, sebagian besar dengan bantuan dari Iran, dan mereka semakin mendekati titik di mana mereka mungkin harus memilih antara melanjutkan perjuangan mereka melawan Israel atau menghadapi tekanan besar dari pemerintah Lebanon untuk menurunkan kekuatan mereka. Jika situasi ini berkembang lebih jauh, Hizbullah mungkin akan dihadapkan pada pilihan sulit, menyerah pada tekanan atau terlibat dalam konflik berskala besar dengan tentara Lebanon yang kemungkinan akan didukung oleh Israel. Dalam minggu-minggu yang akan datang, jika tekanan terhadap Hizbullah terus meningkat, kita bisa melihat kemungkinan besar bahwa Israel akan terlibat lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada tentara Lebanon dalam usaha memerangi Hizbullah, sesuatu yang akan menciptakan ketegangan baru di wilayah tersebut. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Lebanon, Mihail Mansar, dalam wawancaranya dengan media Arab, mengungkapkan bahwa koordinasi antara pasukan keamanan Lebanon dan Israel memang sedang berlangsung, khususnya terkait dengan lokasi-lokasi penyimpanan senjata Hizbullah di wilayah selatan Litani River. Meskipun pada awalnya hal ini terdengar mengejutkan, kenyataannya memang ada mekanisme yang sedang diterapkan oleh pihak keamanan lokal dan Israel untuk memeriksa dan membatasi pergerakan Hizbullah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen yang bocor, yang mengungkapkan rencana Amerika untuk memisahkan Hizbullah dari daerah-daerah strategis di Lebanon Selatan, termasuk beberapa titik yang saat ini dijaga ketat oleh IDF. Namun, beberapa insiden baru-baru ini, termasuk serangan yang menewaskan tentara Lebanon ketika mereka sedang memeriksa lokasi-lokasi senjata Hizbullah, menunjukkan bahwa proses ini tidak berjalan mulus. Tentara Lebanon yang berusaha menginspeksi fasilitas senjata Hizbullah di daerah selatan Lebanon mengalami kecelakaan, yang mungkin melibatkan jebakan atau pertempuran sengit yang berakhir tragis. Meski demikian, insiden ini tidak akan menghentikan inspeksi lanjutan, dan pasukan Lebanon terus melanjutkan langkah-langkah mereka untuk mengurangi kekuatan Hezbollah di wilayah tersebut. Israel, di sisi lain, terus menyebarkan pesan-pesan ini, baik melalui serangan udara, laporan media sosial, dan bahkan melalui saluran radio yang mengarah ke penduduk Lebanon. Salah satunya adalah melalui radio channel 106 FM, yang baru-baru ini menyiarkan pesan-pesan langsung kepada warga Lebanon, termasuk sebuah video yang mengingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah terhadap stabilitas negara mereka. Dalam konteks ini, Israel juga terus berusaha untuk mengomunikasikan kepada publik Lebanon bahwa mereka adalah pihak yang dapat diandalkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah selatan Lebanon, dengan atau tanpa dukungan Hizbullah. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan semakin besar, Israel tetap berkomitmen untuk mengamankan wilayah mereka dan melawan ancaman dari kelompok-kelompok teror seperti Hizbullah. Insiden kecelakaan yang menimpa tentara Lebanon saat berusaha menginspeksi fasilitas senjata Hizbullah di daerah selatan Lebanon menjadi sebuah peringatan keras tentang betapa kompleks dan berbahayanya situasi di wilayah tersebut. Meski korban mengalami kejadian tragis, pasukan Lebanon tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, pemerintah Lebanon bersama dengan angkatan bersenjatanya semakin memperkuat komitmen mereka untuk melakukan inspeksi secara menyeluruh, demi membongkar jaringan persenjataan dan logistik Hizbullah yang beroperasi secara tersembunyi di bawah permukaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mengurangi pengaruh kelompok militan tersebut, yang telah lama menjadi tantangan bagi stabilitas negara dan keamanan regional. Di sisi lain, Israel memanfaatkan berbagai saluran komunikasi modern untuk menguatkan pesan politik dan militernya kepada masyarakat Lebanon. Salah satu medium yang digunakan adalah radio channel 106 FM, yang secara rutin menyiarkan pesan-pesan langsung dalam bahasa Arab kepada warga sipil Lebanon. Pesan-pesan ini bertujuan untuk mengingatkan warga tentang potensi bahaya yang muncul dari keberadaan dan aktivitas Hizbullah. Video dan rekaman suara yang disebarluaskan menampilkan fakta-fakta dan peringatan yang menekankan bahwa kekuatan Hizbullah tidak hanya mengancam keamanan Israel, tetapi juga membawa risiko besar bagi stabilitas dan kesejahteraan Lebanon sendiri. Strategi komunikasi Israel tidak hanya terfokus pada pemberian informasi semata, melainkan juga berupaya membangun narasi bahwa mereka adalah mitra keamanan yang bisa diandalkan oleh masyarakat Lebanon, khususnya di wilayah selatan yang rawan konflik. Dengan menekankan bahwa keamanan dan perdamaian wilayah tersebut tidak mungkin tercapai selama Hizbullah masih memegang kendali, Israel berusaha memengaruhi opini publik Lebanon agar berpihak pada solusi yang mengurangi peran kelompok militan ini. Ini merupakan bagian dari upaya diplomasi publik yang melengkapi operasi militer dan intelijen yang berlangsung di lapangan.
Meski ketegangan di wilayah perbatasan semakin meningkat, Israel tetap menunjukkan tekad yang kuat untuk menjaga keutuhan dan keamanan negaranya. Serangan udara yang dilancarkan secara terukur bukan semata-mata sebagai aksi agresi, melainkan juga sebagai pesan tegas kepada Hizbullah dan kelompok-kelompok terkait bahwa setiap ancaman terhadap Israel akan direspons dengan tindakan yang cepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, penggunaan media sosial dan saluran komunikasi alternatif juga memperkuat daya jangkau pesan Israel kepada halayak luas, termasuk warga sipil di Lebanon, sehingga peringatan dan informasi bisa langsung diterima tanpa perantara. Sementara itu, pemerintah Lebanon menghadapi dilema besar dalam mengelola situasi internal yang semakin rumit. Di satu sisi, mereka harus menegakkan kedaulatan negara dengan melawan aktivitas ilegal Hizbullah. Namun di sisi lain, kelompok tersebut memiliki pengaruh politik dan sosial yang cukup besar di dalam negeri. Insiden kecelakaan pasukan militer Lebanon juga menjadi gambaran nyata bagaimana medan operasi di selatan sangat berbahaya dan penuh jebakan, yang membuat setiap langkah pemeriksaan dan pengawasan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa konflik di Lebanon tidak sekadar pertarungan antara dua kekuatan militer, tetapi juga merupakan peperangan informasi dan psikologis yang melibatkan seluruh masyarakat sipil. Israel berupaya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlemah posisi Hizbullah, sekaligus membangun gambaran bahwa perdamaian dan kemakmuran hanya akan terwujud jika pengaruh kelompok bersenjata tersebut dapat ditekan secara signifikan. Secara keseluruhan, dinamika ini memperlihatkan betapa rapuhnya situasi di Lebanon dan wilayah sekitarnya. Tantangan keamanan, politik, dan sosial saling tumpang tindih, menciptakan ketegangan yang dapat kapan saja memicu eskalasi lebih lanjut. Kendati demikian, baik Israel maupun Lebanon tetap berada dalam posisi waspada dan terus berusaha melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan menjaga stabilitas jangka panjang, meskipun risiko dan hambatan yang dihadapi sangat besar.